Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cerita dari Gunawan Muhammad begitu ya, presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Ternyata begitu kan ya. Banyak orang yang simpati kepada Pak Jokowi dulu begitu, yang dianggap orang yang sederhana, yang dianggap sebagai orang yang kemudian berangkat dari desa, orang biasa, rakyat biasa dan semua dan sebagainya begitu. Ternyata hari ini ya tertipu dengan penampilan Pak Jokowi selama ini begitu kan. Siapa yang tidak tertipu? Masyarakat Indonesia sudah tertipu begitu kan. Kecuali oposisi yang 9 tahun di situ sudah tahu karakter Pak Jokowi. Jangan percaya kepada penampilan-penampilan yang sederhana. Justru disinilah yang mendorong dinasti politik begitu kan ya. Dia menangis ya di depan publik di situ begitu kan ya. Yang kita sayangi dari dulu begitu, tapi ternyata sekarang tidak dipercaya lagi begitu kan ya. Ngapain kita harus percaya terhadap Pak Jokowi? Toh pada hakikatnya kalau seperti ini terus begitu kan, begitu logikanya begitu. Sayang seribu sayang, banyak yang kemudian yang dulu ya simpati kepada Pak Jokowi, sekarang banyak yang tidak simpati kepada Pak Jokowi begitu kan. Karena ikut cawi-cawi masalah soal politik, ikut cawi-cawi masalah soal putusan MK dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi pada intinya sekarang apakah pemakzulan Jokowi akan menggema begitu kan? Apakah benar-benar berhasil? Dan itu yang menjadi catatan penting. Dari sebuah cerita inilah begitu kan? Dari Gunawan Muhammad inilah yang kemudian banyak orang ya juga tidak begitu simpati lagi kepada Pak Jokowi, dan banyak yang kemudian ya akan memilih yang lainnya. Jelas dia akan memilih Anies Baswedan di situ begitu ya. Gunawan Muhammad, presiden yang kita sayangi, tidak bisa dipercaya lagi ya. Gue pikir dia pinter, ternyata orang dungu yang menyayangi orang dungu. Wah, ada apa ini begitu ya? Mbah, jangan ya pakai kata-kata itu, karena tidak semua sayang Jokowi. Kalau waras pasti tidak akan sayang Jokowi, tapi tidak berarti membenci, katanya begitu ya. Bahkan haha, tell me ya kek ya, telat mikir. Sejak semula juga saya tidak percaya, blas ya. Sangat nampak liciknya kepura-puraan kental, katanya begitu. Jadi pada intinya adalah semuanya terkecoh dengan penampilan Pak Jokowi begitu kan ya. Lihat saja, saya oposisi 9 tahun saja begitu kan. Sudah paham bagaimana karakter Pak Jokowi, bagaimana politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ngomongnya iya berarti tidak. Kalau ngomong tidak berarti iya. Karena ibaratnya Pak Jokowi ini politiknya lurus tapi belok kanan kiri begitu kan ya. Jadi tidak bisa ditebak mereka begitu. Orang yang sayang kepada Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi salah itu dibela begitu kan. Tapi sekarang walaupun Pak Jokowi benar tetap dia salah begitu kan. Inilah tergantung kita menyikapi bagaimana begitu kan ya. Ya kami 9 tahun sudah memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan, tapi pada intinya ya tidak begitu didengarkan oleh mereka begitu. Dan akhirnya sedih luar biasa ya ini. Ngapain ya dicengengin begitu, kalau memang tidak lagi amanah pemimpinnya ya sudah dimakzulkan aja, katanya ya. Bahkan dari dulu begitu peringatan ya, oposisi masih tetap bandel. Sekarang baru sadar sakit rasanya di hati pasti, katanya. Air mata tak cukup untuk membasui kesalahan yang dibuatnya selama 9 tahun. Ini bayangkan ya, para para orang-orang yang kemudian yang menjadi oposisi sejak dulu memang dia paham begitu kan ya, tapi tidak dihiraukan oleh mereka, terkecoh dengan penampilan Pak Jokowi yang selama ini yang dianggap sebagai ya orang yang kemudian punya peran penting, orang yang kemudian bisa membangun bangsa, tapi tahu-taunya demi dinasti politik begitu kan ya. Lihat saja ini. Gunawan Muhammad, presiden ya yang kita sayangi, tidak bisa dipercaya. Ya sekarang sudah mulai menangis mereka begitu kan ya. Sastrawan yang juga pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad, mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan terhadap situasi politik belakangan ini saat menjadi narasumber dalam acara Rosi yang bertajuk Rakyat Percaya Siapa. Jokowi ya ketua MK begitu kan, atau Gibran, yang tayang di Kompas TV. Kesedihan dan kekecewaan pria yang akrab disapa GM itu muncul ya seusai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang memungkinkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju bertarung di Pilpres 2024. GM ya Gunawan Muhammad mengatakan keputusan MK itu yang membuat publik sulit untuk percaya dengan pemerintah. Bahkan menurutnya Jokowi yang selama ini ya dukung sejak 2014 silam juga sudah tidak bisa dipercaya lagi.
Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi, MK tidak bisa dipercaya lagi, Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu kritis yang serius, kata Gunawan ya. Kemudian Gunawan menceritakan pengalaman rekannya Eri Riana ya Harja Pamakas yang sempat bertemu Jokowi sebelum MK memutuskan uji materi terkait batas siapa capres-cawapres tersebut. Jokowi kata GM ya saat itu malah meminta masukan Eri terkait keputusan MK. Eri kemudian memberikan narasumber begitu kan yang masukan agar Jokowi meminta Gibran untuk menolak tawaran menjadi bakal cawapres. Saat itu MK belum membacakan hasil keputusan terkait uji materi undang-undang tersebut. Tapi artinya apa? Coba bayangkan. Sebagai seorang Gunawan Muhammad di situ begitu kan ya. Lalu kemudian membela Pak Jokowi 2014-2019 tapi pada akhirnya kandas di tengah jalan. Tertipu dengan penampilan Pak Jokowi selama ini yang dianggap representasi sebagai rakyat miskin, sebagai rakyat yang kemudian punya pengalaman luar biasa mensejahterakan bangsa, tapi kandas di tengah jalan begitu kan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita buktikan aja, masyarakat ini sudah muak dengan cawe-cawe seperti ini begitu kan ya. Sepertinya ya dari kepemimpinan Pak Jokowi selama ini mungkin di satu sisi orang menganggap bahwa wah ini keren bagus tapi ujung-ujungnya kan demi keluarga juga begitu kan ya. Tertipu dengan ambisi mereka dan banyak yang kemudian tidak begitu percaya lagi terhadap Pak Jokowi begitu kan ya, terhadap ya Gunawan Muhammad ini begitu. Eri kemudian memberikan masukan agar Jokowi meminta Gibran membatalkan itu atau menolak begitu kan. GM mengatakan Jokowi saat itu merespon positif terhadap saran dari Eri begitu. Jokowi juga sempat memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno untuk mencatat saran tersebut. Gunawan Muhammad mengaku kecewa lantaran Jokowi tidak menindaklanjuti saran dari Eri tersebut. Ia pun menyebutkan Jokowi telah berdusta. Ia pun mengaku bahwa bingung dengan kondisi seperti ini di mana tidak ada lagi yang kita percaya apalagi bila nanti terjadi konflik dalam pemilu di 2024. Sekarang bisakah kita percaya kepada wasit yang dipercaya pemerintah? Kalau enggak ada wasit, sepak bola saja bertengkar apalagi ini katanya begitu ya. Ini sudah kekecewaan, bisa saja yang kita pahami adalah mulai dari MK gimana sudah tidak begitu dipercaya lagi. MK sudah tidak begitu dipercaya lagi. Terus kemudian nanti ada KPU, ada Bawaslu di situ sebagai wasit begitu kan ya di pertandingan ya pemilu di 2024. Siapa yang mesti kita percaya begitu? Kalau seperti itu surus ya ikut cawe-cawe di dalamnya begitu kan. Jadi pada intinya menurut saya pribadi udahlah lantik aja Pak Jokowi dan Gibran ya biar tidak buang-buang uang. Kalau toh pada hakikatnya semuanya dikuasai sana sini demi kepentingan politik begitu kan ya. Jadi ini gimana begitu? Saya rasa tidak hanya Gunawan Muhammad yang kemudian kecewa, banyak masyarakat Indonesia itu kecewa begitu. Saya pribadi biasa-biasa aja karena sudah tahu bagaimana karakter Pak Jokowi yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.